Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan buah refleksi dari Monsinyur FX Hadisumarta Okarem pada Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam, tanggal 21 November 2021. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes yang disampaikan kepada kita pada hari ini, nampak bahwa Pilatus tampil sangat lihai. Ketika Yesus menjawab bahwa ia adalah raja, Pilatus bertanya lagi, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus jelas menegaskan, "Kerajaanku bukan dari sini." Yesus memberi keterangan bahwa kerajaannya tidak menggunakan kekerasan dan bukan dipaksakan. Yesus mengulangi lagi, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Bila demikian, maka kerajaannya didirikan untuk apa? Kerajaannya didirikan untuk mengadakan dunia dengan menciptakan perdamaian, persahabatan, kebenaran, dan keadilan, serta kesediaan untuk saling menghormati dan mengakui hak-hak masing-masing yang pada dasarnya adalah mengasihi Allah dan sesamanya. Itulah kerajaan yang harus dibangun untuk mengganti keadaan dan suasana perjalanan sejarah kehidupan manusia dalam masyarakat. Itulah sebenarnya kerajaan yang setiap hari kita senantiasa mohon dalam doa Bapa kami, "Datanglah kerajaan-Mu." Dalam gambaran tentang seorang raja yang kita lihat dalam Injil Yohanes hari ini, Pilatus sebagai seorang pembesar dunia ini bingung dan tercengang menghadapi Yesus yang menyampaikan kepadanya apa yang benar tentang peranannya sebagai raja. Yesus mengatakan apa yang benar, dan di tempat lain Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Apakah yang terjadi di dalam hati Pilatus dalam pandangannya tentang pribadi Yesus sebagai raja juga ada dalam hati kita? Apakah hati kita pun sungguh terbuka berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita? Apakah hati kita juga seperti Pilatus, merasa takut untuk berhadapan dan bertemu dengan Yesus yang selalu mengatakan apa yang benar kepada kita? Beranikah kita sungguh mendengarkan dan melaksanakan kebenaran-kebenaran, yaitu ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita? Ajaran Yesus kerap kali berbeda, bahkan seringkali bertentangan dengan pandangan atau pendapat kita sendiri. Kita seringkali takut jangan sampai nama atau kedudukan kita di depan umum akan jatuh apabila kita mengatakan dan melaksanakan apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Pengertian kita tentang Yesus sebagai raja sering sama dengan pengertian Pilatus yang mengikuti pengertian tentang kerajaan atau kekaisaran Romawi yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Injil Yohanes hari ini berpusat pada kerajaan Kristus, yaitu kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah yang didirikan Yesus Kristus,
Tidak ada jarak atau perpisahan di antara apa yang bersifat batiniah atau rohani dan yang duniawi atau jasmani. Yang berbeda dan total terpisah ialah di antara main kuasa atau dominasi dan pelayanan atau pengabdian. Karena itu, kerajaan Yesus total lain dari kerajaan atau kekaisaran yang dikenal Pilatus, yaitu kerajaan Romawi yang bercorak sewenang-wenang, dominasi, penguasaan, dan kekerasan. Sebaliknya, kerajaan Yesus dibangun di atas kebenaran, kasih, keadilan, dan perdamaian. Yesus memang menyebut dan mewartakan kerajaan Allah sebagai suatu kenyataan yang baru menjadi terwujud sepenuhnya di masa depan. Namun kenyataan adanya kerajaan itu secara simbolis atau secara misterius sakramental sudah ada lewat kata-kata dan perbuatan yang telah dimulai oleh Yesus sendiri. Kerajaan Allah yang didirikan Kristus sudah ada, namun dalam perjalanan ke arah perwujudannya yang utuh kelak. Dalam kerajaan yang didirikan Yesus, tidak dapat diharapkan adanya tingkat kedudukan atau jabatan maupun hak-hak khusus, apalagi keinginan atau ambisi yang menjadi pembesar atau pemegang kuasa. Dalam kenyataannya, Yesus sebagai Raja adil tidak menghukum mati, tetapi malahan dihukum mati. Ibaratnya ia memutarbalikkan cara dan sifat pemerintahan duniawi yang kini berlaku di dunia. Sedangkan di dalam kerajaan yang didirikan Kristus berlakulah pelaksanaan pelayanan dan pengabdian yang utuh, bahkan disertai dengan pengorbanan hidupnya sendiri. Dalam Injil Yohanes diberitakan bahwa Yesus mati sebagai Raja. Tahtanya adalah salib sebagai ungkapan otentik pelayanannya sebagai Raja. Berkat Kristus, penderitaan bukan lagi merupakan jalan menuju kematian, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan abadi. Yesus secara resmi mengaku dirinya di hadapan Pilatus sebagai Raja, namun bukan untuk menguasai suatu negara dan penduduknya, melainkan untuk membebaskan manusia dari kuasa dan perbudakan setan agar dapat dihantarnya kepada Allah Penciptanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.